Ya, kita sudah berada di area Masjid Besar Kendal. Di area Masjid Besar Kendal ini terdapat makam seorang wali Allah, yaitu Wali Joko namanya. Itu depan itu adalah makam dari Wali Joko, yaitu yang coklat itu. Yuk kita mendekat sebentar. Ini adalah makam Wali Joko, salah satu wali di Kabupaten Kendal ya. Masjid Besar Kendal ini dekat dengan area perkantoran, dekat kantor Bupati Kendal juga. Jadi pusat keramaian lah di sini. Indonesia dahulu dikenal sebagai Nusantara. Masyarakat Nusantara mulai mengenal Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam hadir, masyarakat Indonesia mempunyai keyakinan sesuai agama nenek moyang mereka. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai masuk ke Nusantara dan mengalami persebaran yang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari peran para ulama dengan perjuangan yang luar biasa. Salah satu ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara adalah Wali Joko. Ia lebih banyak bergerak di wilayah daerah Kendal dan sekitarnya. Wali Joko yang mempunyai nama lain Raden Panggung lahir tahun 1463 Masehi. Dia merupakan putra bungsu dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Raja Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Dari hasil pernikahannya dengan Sri Muradhaningrum atau Chandrawati. Wali Joko hidup di tengah-tengah kerajaan Majapahit. Ia berperan sebagai Pangeran Majapahit dengan seorang kakak kandungnya yang bernama Sri Bathara Katong. Raden Panggung atau Wali Joko mempunyai 1 saudara kandung dan 9 saudara tiri. 9 saudara tirinya adalah putra dari Prabu Brawijaya atau Kertabumi dengan pernikahan istri pertamanya yaitu Putri Campa yang mempunyai nama asli Dewi Kian yang berasal dari tanah Chanyu Thailand atau Muang Thai. Ke-9 kakak tirinya adalah Pangeran Naryo Damar, Pangeran Bantian Rejawi Lembu Peteng, Raden Patah, Pangeran Joko Sengkoro, Pangeran Lembu Gugur, Pangeran Somat Guto Darmono, Pangeran Jarot Pamulih, Pangeran Partalengan, dan Pangeran Adipati Karanggawong. Pangeran Panggung atau Wali Joko dalam masa pelarian karena kekalahan kerajaan Majapahit terpisah dari laporan dan eskap diri ke arah timur, tepatnya ke Bonang atau Tuban. Selama di Tuban, Wali Joko bertemu dan berkenalan dengan mubalik di desa Bonang yang juga murid dari Sunan Ampel, yaitu Syekh Ibrahim Asmoro atau Syekh Ibrahim Asmoro Gondi. Di Bonang Tuban, Raden Joko atau panggilan Wali Joko di mata teman-teman banyak belajar agama Islam dengan teman barunya Syekh Ibrahim dengan kemudian menerapkan agama Islam.
Seiring runtuhnya kerajaan Majapahit, berdirilah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, di samping kerajaan Islam yang sudah berdiri dari kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Demak yang didirikan oleh kakak tiri Wali Joko, yaitu Raden Patah, yang merupakan putra sulung dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Di kemudian hari Raden Patah diberi julukan Syekh Sultan Alam Akbar. Mendengar kabar di desa Bintoro, Demak telah berdiri sebuah kerajaan dengan pendirinya yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, Raden Patah, maka menjadikan Wali Joko mempunyai keinginan untuk ke Demak. Wali Joko kali ini tidak untuk menjadi prajurit atau pamong praja lagi, namun sudah merasakan kejenuhan dengan rasa pekerjaan tersebut. Wali Joko ingin bergabung dengan kakaknya dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan batin dan memperdalam ilmu agama. Dengan diantar teman barunya yaitu Syekh Ibrahim Asmoro Gandhi sekaligus guru spiritualnya, Wali Joko diantar menuju Demak menemui Raden Patah untuk mengutarakan niat dan memperdalam agama Islam. Setelah bertemu dengan kakaknya yaitu Raden Patah, Wali Joko diberi titah dan arahan untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Di luar dugaan, ternyata di sana banyak mantan punggawa Majapahit, termasuk kakak kandungnya Sri Batara Katong yang nyuwita atau nyantri kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah beberapa lama nyantri dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Panggung diberi julukan oleh Kanjeng Sunan dengan panggilan Syekh Rafiuddin. Kanjeng Sunan memberikan julukan kepada Pangeran Panggung, demikian bertujuan untuk memperkokoh agar Pangeran Panggung menyadari bahwa dirinya kini dianggap Raden Suwito sebagai punggawa Majapahit lagi, namun sudah berganti baju dengan Rafiuddin yang berarti penegak syariat. Pemberian julukan ini juga sebagai simbol bagi seseorang yang telah mengecap ilmu dari seorang guru dan sebagai pengukuhan atau pertanda bahwa dia sudah selesai dalam menimba ilmu kepada guru tersebut sehingga sudah terwisuda. Setelah dipandang cukup menguasai ilmu agama yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga bersama dengan kakak kandungnya Sri Batara Katong, Wali Joko ditugaskan untuk berdakwah menerapkan agama Islam. Wali Joko ditugasi di daerah Kendal dan kakaknya di daerah Kaliwungu yang dikenal di sana dengan sebutan Sunan Katong. Pada usia sekitar 30 tahun, Wali Joko dengan dibantu para santrinya membangun masjid kisaran pada tahun 1493 Masehi sehingga cukup untuk menerima santri yang mengaji di sana. Masjid tersebut adalah Masjid Agung Kendal yang kini berada di pusat kota. Bangunan masjid yang pertama berukuran 27 x 27 meter persegi dengan 16 saka dan atapnya bersusun 3, dibuat dari sirap dan tempat wudhu yang berbentuk kolam pendem yang mendapat aliran udara dari Sungai Kendal yang dibuat sendiri oleh Wali Joko dengan menggoreskan tongkat dari Kedung Pengilon, Desa Mangangan. Untuk memenuhi kebutuhan para santri dan pemeliharaan masjid, Wali Joko membantu para santri dan kaum muslimin di daerah tempat tinggalnya. Ia membuka lahan pertanian di desa Kauman, Karangsari, Langenharjo, dan Sukolilang yang memiliki luas sekitar 49 hektar. Tanah tersebut diolah
oleh para santri dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, dan sebagian lagi digunakan untuk pemeliharaan masjid. Kini tanah tersebut menjadi Bondo Masjid Agung Kendal dengan status wakaf bersertifikat. Seluruh kehidupan Wali Joko ia persembahkan untuk ajaran agama Islam. Bahkan ia rela untuk tidak melepas masa lajangnya dan tidak menikah hingga meninggal pada usia sekitar 63 tahun pada tahun 1526 Masehi demi terkenal luasnya agama Islam. Karena itu ia dikenal dengan Wali Joko. Setelah meninggal, ia dimakamkan di rumah yang terletak di sebelah tenggara Masjid Agung Kendal.